Waalaikumsalam. Baru masuk. Silahkan duduk. Halo, halo Ibu. Ini Kak Adel ya yang kemarin sempat buat janji dengan saya ingin melakukan sesi konseling hari ini. Iya betul Ibu. Oke. Kak Adel apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Tadi Kak Adel kesini dengan siapa? Sendiri aja. Dari mana Kak Adel? Dari rumah. Dari rumah. Oke, baik. Nah, sesuai yang janji kita kemarin bahwa kita hari ini ingin melakukan konseling ya. Adel ingin melakukan sesi konseling. Tetapi sebelum itu, Adel juga mungkin sudah mengenal saya, tapi mungkin di sini alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing kembali. Mungkin sebelumnya perkenalkan, saya Mimi Hasmiati. Nah, di sini saya selaku konselor pada sesi konseling hari ini. Silakan untuk Adel. Baik, perkenalkan saya Dela Dwi Sawitri, biasa dipanggil Adel. Oke, berarti nama lengkapnya Dela Adelia Sawitri ya. Oke, nah jadi seperti yang saya bilang di awal bahwa kali ini kita akan melakukan sesi konseling. Sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu konseling, khususnya konseling individu. Sebelumnya saya mau bertanya, Kak Adel sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah. Oke, berarti ini yang pertama kalinya ya? Iya. Nah, jadi di sini sedikit saya jelaskan tentang apa itu konseling, khususnya konseling individu. Jadi konseling individu itu adalah salah satu layanan yang ada dalam bimbingan konseling, yang mana tujuannya itu untuk membantu konseling mengentaskan masalahnya. Nah, di sini saya akan mendengarkan Kak Adel bercerita tentang terkait apa masalah yang sedang Kak Adel alami dan berusaha juga untuk membantu Kak Adel memberikan solusi kepada Kak Adel agar Kak Adel mampu menyelesaikan masalah apa yang sedang Kak Adel alami saat ini. Nah, sebelum kita lanjut, di dalam sesi konseling ini ada yang namanya aturan-aturan atau biasa disebut asas-asas. Kalau dalam konseling itu disebut asas-asas konseling. Nah, asas-asasnya itu yang kita gunakan pada sesi konseling kali ini yaitu ada beberapa asas. Yang pertama itu asas kesukarelaan. Nah, di sini saya mau bertanya sebelumnya, apakah Adel datang ke sini atas keterpaksaan oleh orang lain atau keinginan sendiri ingin melakukan konseling hari ini? Atas keinginan sendiri. Oke, baik. Berarti tanpa ada paksaan dari orang lain ya. Berarti secara tidak langsung bahwa Kak Adel datang dengan sukarela untuk melakukan sesi konseling ini. Nah, asas selanjutnya yaitu asas kerahasiaan. Nah, pada asas ini di mana Kak Adel itu tidak perlu khawatir tentang masalah yang akan terbongkar atau diketahui oleh orang lain, karena di sini saya sebagai konselor menjamin bahwa masalah yang Kak Adel ceritakan itu akan terjaga kerahasiaannya. Nah, kemudian yaitu asas kenormatifan. Asas kenormatifan di mana nantinya pada saat sesi konseling kita saling menghargai satu sama lain. Misalnya dalam berbicara nanti, ketika saya berbicara, Kak Adel tidak boleh seenaknya memotong pembicaraan saya, dan begitu pun sebaliknya ketika Kak Adel bercerita, saya juga tidak akan memotong pembicaraan Kak Adel. Kemudian yang terakhir yaitu ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini dimana Kak Adel, saya harap Kak Adel dalam menceritakan masalahnya itu bisa menceritakan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi, agar nantinya pada sesi konseling ini saya juga dapat memahami secara penuh apa yang Kak Adel rasakan, apa yang Kak Adel sedang alami seperti itu. Oke, dari semua penjelasan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, berarti Kak Adel sudah paham ya terkait asas-asasnya, terkait konseling individu itu? Iya, sudah. Oke, baik, terima kasih Kak Adel. Nah, kalau begitu, jadi di sini Kak Adel boleh menceritakan sebenarnya masalah apa sih yang sebenarnya Kak Adel rasakan atau alami saat ini? Oke, baik. Sebenarnya
sekarang ini saya akhir-akhir ini merasa tidak enakan yang berlebihan dengan teman-teman saya, Ibu. Oh jadi begitu. Jadi kalau boleh tahu apa yang merasa Kak Adel itu sampai merasa tidak enakan gitu? Jadi begini Bu, akhir-akhir ini teman-teman saya sering sekali mengajak saya untuk keluar. Terus saya tidak enak untuk menolak ajakan dari teman-temanku. Dan saya bingung mau bagaimana untuk menolak ajak-ajakan teman-temanku itu, Bu. Oh jadi begitu. Oh tapi kalau boleh tahu Kak Adel apa yang menyebabkan Kak Adel itu tidak ingin pergi ke teman-temannya Kak Adel atau tidak ingin pergi atas ajakan-ajakan dari teman-temannya Kak Adel itu? Karena saya punya banyak tugas yang diselesaikan di rumah, Ibu. Jadi saya tidak punya banyak waktu untuk pergi jalan-jalan. Oh baik, saya paham. Mungkin juga ketika saya berada di posisi Kak Adel, saya bisa merasakan hal yang sama. Tapi kan Kak Adel ini tidak ingin pergi kan dengan alasan dengan penyebabnya karena Kak Adel itu punya banyak tugas. Tetapi kalau boleh tahu, Kak Adel sudah pernah mencoba menolak ajakan dari teman-temannya Kak Adel ini? Belum pernah, Ibu. Oh baik Kak Adel, jadi Kak Adel itu belum pernah mencoba menolak ajakan dari teman-teman Kak Adel ini. Nah, sepertinya ada hal lain yang Kak Adel pikirkan atau Kak Adel rasakan sehingga Kak Adel itu belum pernah mencoba, bahkan mungkin tidak berani untuk mencoba menolak ajakan mereka, benar begitu? Iya benar, Ibu. Oke, kalau boleh tahu Kak Adel, hal-hal apa yang Kak Adel pikirkan atau rasakan sehingga Kak Adel ini tidak kayak susah begitu untuk menolak ajakan dari mereka, padahal seperti yang Kak Adel bilang sendiri bahwa Kak Adel itu sebenarnya Kak Adel itu tidak ingin pergi gitu. Saya tuh berpikir kalau saya menolak ajakan mereka, nanti mereka menjauhi saya. Jadi saya tidak enak untuk menolak ajakan mereka. Terus saya juga bingung bagaimana untuk menyampaikan sama orang kalau saya itu tidak bisa ikut karena saya punya banyak tugas di rumah. Oh oke. Jadi Kak Adel berpikir bahwa ketika nantinya Kak Adel menolak ajakan mereka, bahwa mereka teman-teman Kak Adel akan menjauhi Kak Adel seperti itu. Oke. Kemudian juga Kak Adel tidak tahu bagaimana cara menyampaikan atau cara menolak ajakan mereka, begitu. Oh, oke. Baik Kak Adel, saya paham dengan apa yang Kak Adel rasakan, dengan apa yang Kak Adel alami. Nampaknya juga hal ini benar-benar membuat Kak Adel bingung ya. Padahal sebenarnya Kak Adel tidak ingin pergi karena ingin mengerjakan tugas, tetapi karena tidak tahu bagaimana cara menolak, jadi Kak Adel tetap mengiyakan ajakan tersebut. Oke, baik Kak Adel. Jadi di sini ada satu cara atau teknik yang dapat Kak Adel lakukan untuk membantu Kak Adel mengatasi masalah ini, yaitu namanya teknik latihan asertif. Nah, teknik latihan asertif ini merupakan salah satu teknik dari pendekatan behavior, yang mana teknik ini dapat membantu Kak Adel mengekspresikan apa yang sebenarnya Kak Adel rasakan atau apa yang sebenarnya Kak Adel inginkan. Jadi pada latihan asertif ini Kak Adel harus berani menyampaikan apa yang Kak Adel rasakan atau inginkan dengan menggunakan bahasa yang baik dan penyampaian yang baik. Seperti itu. Tapi bagaimana kalau saya tidak bisa melakukannya, Ibu? Saya takut, saya tidak berani. Banyak hal yang saya pikirkan kalau ingin melakukannya. Oke, baik Kak Adel, saya paham. Tapi di sini Kak Adel harus berusaha dan mencoba terlebih dahulu. Hal-hal yang Kak Adel pikirkan sebelum mencoba itu belum tentu terjadi. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi jika Kak Adel tidak berusaha untuk mencobanya terlebih dahulu. Baik Kak, nanti saya coba. Baik Kak Adel, jadi dalam masalah ini Kak Adel banyak memikirkan hal yang sebenarnya belum tentu terjadi, dan Kak Adel merasa tidak enak ketika ingin menolak ajakan teman-teman Kak Adel. Dan di sini Kak Adel ingin mencoba agar Kak Adel bisa mengatasi hal tersebut kan? Iya Pak, tapi saya masih bingung. Oh, hal apa? Kalau boleh tahu hal apa yang Kak Adel masih bingung kan? Bingung bagaimana cara saya menyampaikan sama teman-teman saya.
Oke, baik. Jadi dalam hal ini Kak Adel itu hanya perlu berani untuk mencoba. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak akan tahu apa yang terjadi jika Kak Adel tidak mencobanya. Kak Adel juga tidak perlu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Saya yakin teman-teman Kak Adel juga nantinya akan mengerti jika Kak Adel menyampaikan dengan cara yang baik. Jadi bagaimana Kak Adel? Ya baik Ibu, nanti saya coba untuk menyampaikan apa yang saya rasa kepada teman-teman saya. Oke, baik Kak Adel. Saya yakin Kak Adel pasti bisa. Kalau begitu, selepas dari sini Kak Adel harus belajar dan harus bisa menyampaikan hal yang Kak Adel rasakan. Kak Adel bisa menggunakan teknik latihan asertif ini jika teman-teman Kak Adel mengajak Kak Adel keluar bermain dan Kak Adel sedang tidak bisa karena sedang ingin mengerjakan tugas. Oke Kak Adel? Oke Ibu, nanti saya akan melakukannya. Oke, baik Kak Adel. Mungkin kita bisa bertemu lagi di waktu berikutnya untuk membicarakan hal-hal yang Kak Adel telah lakukan. Kira-kira kapan kita bisa melakukan pertemuan berikutnya? Saya bisa di hari dan jam yang sama pada pekan berikutnya. Oke, baik Kak Adel. Melihat waktu juga sudah selesai, maka sesi konseling ini saya akhiri. Sebelumnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Oke, baik Kak Adel. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih untuk Kak Adel. Saya akhiri sesi konseling pada hari ini. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih.